Bapa kami yang di surga, mohon berkati acara pada malam hari ini, juga pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Juga semua kami yang mendengar, Tuhan, layakkan kami mendengar, sehingga kami boleh mengerti dengan benar. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini kita memasuki kitab Yeremia sesi pertama. Ya, ya, sesi pertama kitab Yeremia eh, kita masih masuki pendahuluannya dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu ingat kita di kitab Yeremia itu adanya di kitab tentang nubuatan di Perjanjian Lama. Ini yang dilingkari nih ya. Yang lalu kan kita bahas soal soal kitab Yesaya. Malam ini Bapak Ibu. Malam ini adalah kitab Yeremia. Ya. Yeremia pasal 1 ayat 1. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah. Bin Hilkiah artinya anaknya Hilkiah. Bin itu anak. Bahasa Arab bin, bahasa yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Ibraninya Ben. Ya. Dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Itu Yeremia 1 ayat 1. Yeremia 36 ayat 4. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria. Lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi Yeremia menulis kitab ini, kitab Yeremia ini dengan bantuan asistennya atau juru tulisnya, yaitu namanya Baruk bin Neria. Ya. Sedangkan tentang nubuatan mungkin saja diteruskan oleh Baruk atau yang lain kalau di akhir-akhir gitu ya. Ya, tapi itu tidak terlalu penting. Ditulisnya sekitar tahun 627 sampai 586 sebelum Masehi. Dan ditujukan kepada orang-orang Yehuda. Waktu itu ibu kotanya Yerusalem. Ya, keadaan di zaman itu kita harus mengerti bahwa eh, zamannya Yeremia ini kurang lebih 100 tahun setelah zamannya Yesaya. Ya, ketika itu kerajaan Israel yang di utara sudah jatuh ke tangan Asyur dan penduduknya diasingkan ke Asyur. Jadi Yeremia ketika zamannya Yeremia utara sudah tidak ada. Keadaan Yehuda berada di tengah pertarungan perebutan kekuasaan hari itu, yaitu antara kekuatan Asyur, Babel, dan Mesir. Kalau Asyur sudah 300 tahun menguasai, asalnya dari di utaranya Sungai Efrat, memerintah dunia dengan ibu kotanya Niniwe. Tetapi di saat zamannya Yeremia, Asyur sedang melemah kekuatannya. Ya, nah sedangkan Babel di selatannya Sungai Efrat semakin menguat. Sedangkan Mesir dulu pernah berjaya 1000 tahun sebelumnya, punya ambisi untuk menguasai. Begitu kira-kira keadaannya hari itu. Nah, kira-kira di tengah pelayanan Nabi Yeremia, Babel yang menang, saudara. Babel memenangkan pertarungan, ia menguasai dunia hari itu. Ia mengalahkan Asyur tahun 610 sebelum Masehi. Dan kemudian mengalahkan Mesir tahun 605 sebelum Masehi. 5 tahun setelah Asyur jatuh. Jadi Babel sangat kuat hari itu. Babel akan memerintah selama 70 tahun kemudian ya. Ya. Nah, pesan utamanya dari kitab Yeremia ini hampir mirip-mirip dengan nabi-nabi yang lain, yaitu pesan utamanya adalah Tuhan akan menghukum orang-orang Yahudi karena telah melakukan dosa yang berkepanjangan. Ia akan mengizinkan bangsa asing, yaitu Babel, mengambil alih tanah perjanjian atau Yehuda tepatnya dalam hal ini dan membuang orang-orang Yahudi ke pembuangan di Babel. Ya. Tapi setelah 70 tahun, orang-orang Yahudi di pembuangan Babel tadi akan kembali pulang untuk memulai hidup yang baru lagi.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini timelinenya. Bapak Ibu perhatikan, di tahun 627 sebelum Masehi, Yeremia diangkat menjadi nabi oleh Tuhan, langsung dari Tuhan. Ya. Sedangkan tahun 586 sebelum Masehi, sekitar 40 tahun tuh, Saudara. Tepatnya 41 tahun ya. Itu Yehuda jatuh. Yerusalem dihancurkan Babel dan pelayanan Yeremia berakhir di situ. Yeremia tidak diketahui matinya bagaimana dan seterusnya. Ya. Nah, di tahun ini Yosia terbunuh oleh tentara Mesir. Kemudian tahun 605 itu Daniel dibawa ke pembuangan. Yehezkiel menjadi nabi di sini 593 sebelum Masehi. Ya. Jadi sebenarnya pelayanan para nabi itu overlap satu sama lain. Misalnya ini Yehezkiel dan Yeremia kan di satu zaman ya, overlap. Begitu. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa baca dua Raja-Raja pasal 21 sampai pasal 25 tentang Yehuda yang jatuh. Itu sudah kita bahas di sesi-sesi yang lalu ya. Jadi Nabi Yeremia melayani di bawah pemerintahan 5 raja Yehuda terakhir. Panjang sekali pelayanannya. Ia melewati Raja Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, dan Sedekia yang terakhir. Raja terakhir Yehuda itu Sedekia. Setelah itu bubar dibawa ke Babel. Mulai dari tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia, ini, ini Bapak Ibu, ini pemerintahan tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia. Yaitu sampai dengan tahun ke-11 pemerintahan Raja Sedekia. Nah, di sini. Dan di bulan Agustus terjadilah pembuangan ke Babel itu. Begitu, saudara. Jadi Nabi Yeremia melayani 5 periode pergantian raja-raja Yehuda yang terakhir. Sedangkan Nabi Yeremia lahir, rajanya lain lagi. Jadi selama hidupnya ia melewati banyak sekali raja. Ini saudara. Jadi Raja Yosia bisa dibaca di dua raja-raja 22 ayat 1 sampai 23 ayat 30. Ya, memerintah di tahun ini 640 sampai 609 sebelum Masehi. Dan Yosia adalah raja yang baik, raja yang baik, ya, gitu. Nah, Yeremia mengirim pesan kepada Raja Yosia itu dicatat di pasal 3 ayat 6 sampai 25. Demikian seterusnya Yoahas, Yoakim, Yoyakin, Sedekiah. Cuma yang 4 raja terakhir ini jahat sekali, saudara. Raja yang jahat di mata Tuhan. Ya, itu bisa dibaca di ayat-ayat ini. Nanti di rumah dibaca sendiri, diulang lagi. Ya, sedangkan di kitab Yeremia ada di ayat ini. Sudah dibuatkan ringkasannya ini. Jadi harusnya kita semua bisa belajar sendiri dengan mudah. Ya, oke kita lanjutkan dulu. Ya, ini dia, saudara. Maksud saya tadi itu ini. Jadi Nabi Yeremia lahirnya di zamannya Menashe, pemerintahan Menashe. Ya, nah itu raja yang sangat jahat Manasye itu. Bapak Ibu bisa baca di 2 Tawarik pasal 33. Sudah kita bahas sih di sesi-sesi yang lalu ketika kita membahas 2 Tawarik atau 2 raja-raja juga. Ya. Setelah itu rajanya berganti yang namanya Amon. Nah, barulah Yeremia melayani sebagai nabi sejak Yosia sampai Sedekia. Gitu ya. Saya harap ini sangat jelas, tidak usah dihafal juga untuk apa. Nah, salah satu ayat kuncinya ini. Yeremia pasal 2 ayat 19.
kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Tuhan marah sama orang-orang Yehuda ini karena meninggalkan Tuhan. Oke, kita lanjutkan dulu. Kalau zamannya Yeremia ini diteruskan, maka akan jelas itu di mana Yehuda jatuh ke Babel tadi, diteruskan nanti Nebukadnezarnya yang mati, kemudian Persia yang menang. Ini ditulis di kitab Yesaya, saudara. Jadi makanya ada overlap juga. Jadi Yeremia itu zamannya bukan setelah Yesaya, sebelum Yesaya. Tapi di Alkitab, kitabnya duluan Yesaya. Makanya kita jangan pernah berpikir kitab-kitab susunan kitab itu adalah kronologis keseluruhan, tidak. Ya, oke. Ini sejarah sudah kita bahas di pertemuan kita yang lalu. Ya, tentang kitab Yeremia. Tentang kitab Yeremia ini melukiskan peristiwa-peristiwa dan menubuatkan yang terjadi sebelum pembuangan di Babel, atau selama pembuangan, atau setelah pembuangan. Ceritanya begitu. Tahunnya 627 sampai 539 sebelum Masehi. Nah, tulisan kitab Yeremia ini bergaya sastra puitis, ada puisinya, ada apokaliptik. Apokaliptik itu maksudnya adalah akhir zaman. Ya. Dan naratif berupa cerita, narasi. Sifatnya berupa naratif. Ya. Pembagiannya secara singkat begini, nanti sesi selanjutnya kita akan bahas lebih detail. Yeremia pasal 1 sampai 25 itu garis besarnya merinci peringatan Allah mengenai penghakiman terhadap Israel. Sedangkan pasal 26 sampai 45 menggambarkan kisah bencana dan adanya suatu harapan. Ada bencana, ada harapan. Dan pasal 46 sampai 52 diakhiri dengan kumpulan puisi tentang penghakiman yang akan datang atas Babel dan pengasingan Israel ke Babel. Gitu ya. Ya. Yeremia pasal 1, coba kita baca ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita baca Yeremia pasal yang pertama. Coba kita baca. Ya. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Tadi ya, jelas ya. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Disitulah Yeremia diangkat menjadi nabi. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11, zaman Sedekia bin Yosia, Raja Yehuda. Hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam perbuangan dalam bulan yang kelima. Ya. Nah, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Ini adalah perkataan Yeremia yang dituliskan oleh Baruk. Tadi sudah saya jelaskan ya. Juru tulisnya Baruk namanya. Ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ini adalah firman Tuhan. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan sudah pilih. Nah, tetapi apa kata Yeremia? Ayat 6-nya. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara. Sebab aku ini masih muda, mungkin masih remaja ya atau pemuda gitu. Nggak pandai bicara, jadi nggak pede jadi nabi. Tetapi ayat 7 Tuhan berkata begini, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi
Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Gitu ya. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berjanji akan melindungi Yeremia. Ya. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Mulutnya Yeremia dipegang oleh tangan Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Nah, gitu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan. Dikasih kuasa, Yeremia. Untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ini luar biasa loh. Tuhan sendiri yang pilih Yeremia jadi nabi, perkataan Tuhan ditaruh di mulut Yeremia, dan Yeremia akan dibela Tuhan. Ya. Nah, ini berikutnya nih. Coba kita baca perlahan ya. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya. Apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, artinya gini loh itu. Dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Yang dimaksud adalah dari Babel. Babel kan di utara tuh, di selatannya Sungai Efrat. Kalau Asyur di selatan, kalau Babel di selatannya Sungai Efrat, kalau Asyur di utaranya Sungai Efrat, ya. Tapi itu di utaranya Yehuda atau Israel. Nah, artinya adalah dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Ya, artinya Babel nanti akan menghancurkan Yerusalem. Gitu. Ya, ayat 15. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem. Kita tahu kemudian yang dimaksud adalah Babel. Dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat dengan segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka. Karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku. Nah, rupanya kejahatan orang-orang Yehuda ini atau Yahudi ini adalah meninggalkan Tuhan Allahnya. Dengan cara apa? Dengan membakar korban kepada Allah lain. Dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri, patung-patung itu. Ayat 17. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Nah, ayat 18. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Waduh, mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeremia ini adalah seorang nabi yang diutus Tuhan dalam situasi yang sangat sulit. Ia harus menyampaikan pesan Tuhan yang tidak populer, yang tidak menghibur, yang tidak disukai oleh orang-orang. Makanya Yeremia ini dimusuhin oleh seluruh rakyat, keluarganya sendiri, raja-raja, imam-imam, pemuka-pemuka, semuanya musuhin Yeremia, termasuk nabi-nabi. Yeremia dipukul, saudara, dipukul, dimasukkan penjara, dipasung. Sebab Yeremia menubuatkan kehancuran Yerusalem, ditampar mulutnya. Macam-macam. Yeremia ini kasihan sebenarnya. Tugasnya berat. Ya.
seluruh negeri menyembah dewa soalnya hari itu. Oke, saya lanjutkan dulu screen-nya ya. Ya, ini saudara. Jadi yang milih Yeremia adalah Tuhan sendiri. Ketika Yeremia masih muda dan masih belum pandai bicara. Nah, Yeremia diperintahkan untuk menyampaikan berita buruk. Kan nggak enak ya menjadi penyampai berita buruk, dimusuhin habis-habisan. Bapak Ibu Saudara bisa baca di Yeremia pasal 1 ayat 14 sampai 16 dan pasal 7 ayat 33 sampai 34. Sehingga Nabi Yeremia dibenci orang, bahkan dianggap sebagai pengkhianat. Dahulu Musa juga demikian. Alasannya tidak pandai bicara. Yunus diutus Tuhan, bukannya menjawab apa malah melarikan diri. Akhirnya dibawa kembali sama ikan, ditelan ikan. Yeremia diangkat Tuhan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan bicara jangan takut. Tadi sudah kita baca ya. Yeremia pasal 1 tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kejahatan umat Tuhan itu apa sih sehingga Tuhan mau menghancurkan Yerusalem? Ini dia. Salah beberapa di antaranya ini. Yeremia 1 ayat 16. Rupanya umat Yehuda atau Yahudi ini membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Kemudian mereka menukar kemuliaan Tuhan dengan berhala. Coba meninggalkan Tuhan. Yeremia 2 ayat 11 sampai 13. Berhala diibaratkan oleh firman Tuhan sebagai kolam yang bocor. Jadi diisi berapapun airnya sia-sia. Berhala itu sia-sia, saudara. Bahkan kalau kita studi kata, berhala itu, ilil itu artinya memang sia-sia. Gitu ya. Jadi, oke. Jadi umat Tuhan meninggalkan Tuhan dan bersumpah demi yang bukan Allah. Allah lain, Allah kecil. Mereka dianggap berjinah. Berjinah itu karena pergi ke Allah lain. Berpaling hatinya ke Allah lain. Ke dewa-dewa lain. Ya. Jadi umat Tuhan menyakiti hati Tuhan dengan menyembah Ratu Surga dan Allah lain. Yang dimaksud dengan Ratu Surga di sini adalah Dewi Bulan. Astarte namanya. Dewi Bulan itu simbol kesuburan bersama dengan Dewa Baal. Itu simbol kesuburan Dewa-Dewi Kanaan. Ya, itu bisa dibaca di Yeremia 7 ayat 16 sampai 18. Rupanya mereka menyembah Ratu Surga dan Allah lain. Ya, jadi Yeremia adalah seorang nabi yang tinggal dan bekerja di Yerusalem selama dekade terakhir kerajaan Yehuda bagian selatan. Ya, dia dipanggil sebagai nabi untuk memperingatkan Israel akan konsekuensi buruk dari kelakuan Israel itu. Yehuda itu pelanggaran terhadap perjanjian dengan Allah, melanggar Taurat, sudah menyembah berhala dan tidak adil. Yeremia menubuatkan bahwa kerajaan Babel akan datang untuk menghancurkan Yerusalem dan membawa mereka ke pengasingan, ke pembuangan. Dan ternyata nubuatan itu menjadi kenyataan. Dan Yeremia menyaksikan penghancuran Yerusalem dan pengasingan itu. Itu bisa dibaca juga di dua Raja-Raja, pasal 24 dan 25. Ya. Yeremia melayani sebagai nabi kurang lebih 40 tahun. Tadi 41 ya kita hitung ya. Sebagai juru bicara Tuhan kepada Yehuda. Tetapi rupanya tidak ada yang mau mendengarnya sama sekali. Yeremia teriak-teriak tapi nggak ada yang mau dengar sama sekali. Meskipun Nabi Yeremia terus-menerus menyampaikan peringatan itu. Nggak ada yang mau dengar. Dan dimusuhi. Di Yeremia pasal 11 ayat 21 di situ diceritakan Yeremia dilarang bernubuat demi nama Tuhan. Kamu jangan bernubuat demi nama Tuhan ya, kalau enggak kau kubunuh. Gitu. Dicatat tuh. Yeremia mengalami banyak sekali
penganiayaan dan penghinaan dan pelecehan dan ancaman. Yeremia bahkan dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Yeremia 12 ayat 6. Pernah dipukul dan dipasung. Yeremia 20 ayat 2. Sahabat karibnya aja mengingini kecelakaan buat Yeremia. Yeremia 20 ayat 10. Para nabi, imam, dan seluruh rakyat ingin ia mati. Yeremia 26 ayat 8. Dan ia pernah dilawan oleh Nabi Hananya. Yeremia 28 ayat 1 sampai 17. Jadi Yeremia ini habis-habisan dilawan semua orang. Ya. Nah, kemudian ada poin lain di Yeremia 36, itu gulungan kitabnya dibakar oleh Raja Yoyakim. Yeremia bahkan difitnah sebagai pengkhianat, dipukul lalu dipenjara di ruang cadangan air bawah tanah. Itu dicatat di Yeremia 37 ayat 11 sampai 16. Yeremia juga pernah dimasukkan ke dalam perigi, perigi itu sumur ya, agar mati kelaparan. Yeremia 38 ayat 1 sampai 13. Dan ia dipaksa ke Mesir. Yeremia 43 ayat 1 sampai 7. Jadi keadaannya sebagai nabi sangat sulit Yeremia, dimusuhi semua orang. Semua orang menginginkan kecelakaan atau kematiannya. Ya. Nah, kitab Yeremia ini ada dengan cara yang sangat menarik. Kenapa? Karena setelah 20 tahun berkhotbah di Yerusalem, Yeremia merasakan Tuhan mendorongnya untuk mengumpulkan semua khotbah, puisi, dan esainya, serta menuliskannya. Dan ia menuliskannya dengan bantuan seorang juru tulis, sahabatnya yang bernama Baruk, yang menulis. Bahkan Baruk juga selain menulis, ia mengumpulkan seluruh materi yang sudah beredar menjadi sebuah gulungan. Baruk juga mengumpulkan itu, semua itu. Jadi bukan cuma menulis, ya berusaha mengumpulkan yang sudah ada juga. Oleh karena itu buku ini layaknya seperti sebuah antologi. Apa itu antologi? Sebuah koleksi, kumpulan, atau bunga rampai yang semuanya disusun untuk menampilkan Nabi ini sebagai pembawa pesan keadilan dan rahmat Allah. Tentu saja isinya ada penghakiman. Jika tidak, taat. Ya. Oke. Ya, ini sebentar, apa yang bisa kita lihat di sini. Ini saudara, Niniwe, itu adalah ibu kotanya Asyur. Ini Babylon dengan ibu kotanya Babel. Ya, apa lagi? Ini Israel di sini. Oke, ini peta zaman dahulu, saudara. Ini Mesir dengan Memphis, ya. Di sini Gunung Sinai, Yerusalem sekitar sini. Ini Galilea, Danau Galilea. Ini Laut Mati. Ya, Edom di sebelah sini. Israel sebelah sini. Oke, kita lanjutkan ya. Baik. Jadi sebagai pendahuluan, kita diberitahu bahwa Nabi Yeremia ini hidup di zaman yang susah. Di utara sudah nggak ada kerajaan utara. Di selatan dapat ancaman dari 3 negara. Mesir, Asyur, dan Babel. Akhirnya dihancurkan oleh Babel. Orang-orangnya dibawa ke pembuangan. Yeremia menyaksikan hal itu. Di samping itu, Yeremia tugasnya menyampaikan pesan yang tidak enak, yaitu hukuman. Nah, itulah sebabnya ia dimusuhi semua orang. Ia ditampar, dipukul, dipasung, tapi ia terus taat. Itulah luar biasanya Yeremia. Ia menghadapi nabi-nabi palsu. Nanti di pertemuan kita Rabu depan kita akan lihat nabi-nabi palsu itu, waduh, berani loh bernubuat palsu.
Kalau hari ini berani loh orang-orang khotbah sembarangan. Waduh, itu nabi palsu. Saudara. Yeremia mengatakan, kau akan dibuang 70 tahun baru kembali. Nabi palsu bilang, enggak, 2 tahun saja. 70 tahun itu kelamaan, ditampar. Yeremia dipukul. Semua rakyat juga nggak suka dengar. Ini kok begini penubuat bukannya yang baik-baik. Gitu. Padahal mereka lupa, nubuat itu datangnya dari Tuhan, bukan nabinya yang buat-buat supaya enak didengar gitu. Hari ini saya peringatkan semua yang khotbah atau menyampaikan Injil, jangan jadi nabi palsu. Sampaikanlah firman Tuhan apa adanya yang benar. Ya, saya rasa ini sebagai pendahuluan cukup Yeremia, Nabi Yeremia. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Menurut saya sih tidak banyak pertanyaan harusnya ya, masih pendahuluan. Oke, nggak apa-apa. Ibu Mariana, mau tanya apa, Bu? Silakan, Bu. Ya Pak. Pak, eh, kan Yeremia itu disebut weeping prophet ya Pak. Ya, Apa sih nabi yang menangis gitu ya Pak. ya betul. Nah, itu itu penyebabnya tuh selain karena dia melihat betapa tegar tengkuknya bangsa Israel, ada alasan lain nggak ya Pak? Eh, ia melihat hukuman itu begitu memilukan, Bu. Israel, Oh, Israel lenyap dari peta atau oh iya iya dibuang, iya. ya kan? Di samping itu ia memang sangat menderita, dipukul, dihukum, mau Ya secara dimatiin, fisik ya Pak. ya Secara fisik, fisik. fisik. Tapi yang terutama membuat ia meratap adalah itu Israel terhukum. Yang akan hancur itu ya Pak ya. Ya, umat Tuhan tidak nurut. Nah, Oh ya. nanti setelah kitab Yeremia ini, Nabi Yeremia yang sama menulis kitab ratapan, Oh ya. khusus tentang ratapan. Ya. Nah, itu ceritanya yang ini, tapi ditulis dalam puisi ratapan gitu, Bu. Ya, Ya. Pak, satu lagi ya Pak. boleh. Pak, kalau kita lihat kan ya, Yeremia itu kan bekerja, ya katakanlah bekerja buat Tuhan ya Pak ya, buat Tuhan Ya, sendiri itu yang menyampaikan pesan. ya, Terus kita lihat matinya pun seperti apa tidak dicatat di dalam Alkitab ya Pak ya, ya, nggak jelas maksudnya gitu ya. ya, Terus kalau misalnya saya ini lagi terbersit, berarti Pak memang orang yang melayani Tuhan atau orang yang ditugaskan melayani Tuhan itu sebenarnya tidak berhak atau tidak boleh merasa deserve ya, ya, pantas untuk mendapatkan sesuatu yang seperti yang mereka mau ya Pak ya. ya, Karena saya lihat betul. seperti Yeremia ini matinya pun nggak ketahuan dan hidupnya Ya, pun susah gitu Pak. ya, betul. Gimana Pak pendapat? Ya, jadi begini, ketika seseorang dipakai Tuhan, ia tidak boleh memikirkan kepentingannya sendiri. Hmm. Semuanya harus kepentingan Tuhan. Hmm. Itu tentu saja bukan begini. Nanti Tuhan suruh tinggalin keluargamu, jangan didik anak, bukan itu pasti. Nah, Hmm. semuanya oke, tapi jangan kitanya yang merancang, apa ya istilahnya, ya, membuat suatu standar. Hmm. Ginilah terus terang aja. Misalnya pengkhotbah, nggak boleh pengkhotbah pasang tarif. Kalau ngundang saya tarifnya sekian, mahal nih saya. Oh itu nabi palsu itu pasti. Pasang tarif. Wah itu nggak tahu diri itu namanya. Melayani Tuhan pasang tarif. Hmm. Waduh. Itu ya Pak yang disebut dia merasa deserve ya Pak ya. Ya, Dia deserve itu mencuri mendapatkan kemuliaan sesuatu. Tuhan itu, Bu. Karena semuanya untuk Tuhan, tapi dia curi itu. Oh ya. Contohnya lagi, ketika kita doain orang sembuh, wah hebat aku. Lah itu dia. Hmm. Itu juga tuh. Padahal kuasa Tuhan yang menyembuhkan, bukan kita. Kita hanya jadi alatnya Tuhan. Hmm. Gitu. Ya. Ya, Pembelajaran seumur hidup ya Pak. ya betul, Karena memang tidak mudah. betul. Ya, ya itu aja Pak. Makasih ya Oke. Pak Wiknya. Ya, Tuhan berkati Ibu. Tuhan berkati juga. Berikutnya Pak Kris ya. Silakan. Ya, Halo, Pak. Shalom. Eh, maaf ini karena terakhir saya buka kitab Deuterokanonika itu mungkin
20 tahun yang lalu mungkin. Hmm. Apakah Baruk bin Neria ini sama dengan Baruk yang juga nulis kitab Baruk di Deuterokanonika, Pak? Waduh, saya belum cek, Pak. Tidak bisa jawab. Karena gaya bahasanya agak mirip-mirip, Pak. Mirip-mirip Saya ya. saya soalnya terakhir lihat Deuterokanonika 20 tahun yang lalu kira-kira. Saya juga Cuma lama, Pak, nggak baca itu. iya, saya dulu belikan buat almarhum mama saya. Iya, iya. Sama, Pak. Alkitabnya mama saya juga sudah Iya, lama nggak baca. iya. Mesti Terus sama. ini berarti apa? Pak Wiknya utang jawaban ini, Pak ya. Apa itu? Yang baru gitu, Pak. Iya, iya. Itu Sama atau nanti enggak? harus diperiksa dulu. Ada lagi, Pak. Yeremia 1 tadi saya lupa ayat keberapa waktu saya baca itu beberapa kali seolah-olah kayak kan Tuhan lihat apa yang engkau lihat Yeremia tangkai buah Ya, badam apa itu kalau tidak salah. ya, Nah, ya, saya terus setelah itu kan Tuhan bilang baik yang kau lihat itu karena aku apa bersedia apa untuk melaksanakan apa firmanku. titahku ya Ya, firmanku itu soalnya kadang-kadang kan untuk beda Pak. Ada yang seperti itu, ada yang merasa seolah-olah seperti itu. Padahal kan kalau saya sih nangkapnya dari Yeremia pasal 1 tadi waktu Yeremia ditanya engkau melihat apa, itu sebetulnya kan kalau hukuman yang diterima Yehuda ini kan sudah disebutkan waktu kutuk dan berkat waktu hukum Taurat sebetulnya Pak. betul, betul. Jadi terbuang dan jadi memang saya sih nangkep memang ini nubuatan yang disampaikan lewat Yeremia tapi sebetulnya saya juga nangkep waktu Tuhan bilang aku siap untuk melaksanakan firmanku itu ya sebetulnya eh, jadi bukan Allah yang ada moodnya, ada emosinya, ada kayak gemes atau apa ya kita nangkep dari gaya bahasa penulisan kitabnya memang ada itunya. Cuma sebetulnya kan ini sudah ketetapan yang sudah di-establish jauh sebelum ada pelanggaran ini sebetulnya Pak. Jadi ini kan konsekuensi yang sebetulnya harus harus terjadi. M- Eh, Menurut menurut saya nggak ya, begitu, Pak. Menurut saya nggak gitu, Pak. gimana Pak? Jadi Ya, yang namanya nubuatan itu tidak harus terjadi. ya, Nubuatan itu ada kondisinya. Misalnya, ya, kalau kamu hmm, taat, itu nggak terjadi. Nah, karena ya. otot ya terjadi sesuai nubuatan gitu. Jadi Nanti ada di satu contoh, Pak. Nanti ya, kapan sesi keberapa? Ada satu hmm, contoh nubuatan di Alkitab itu nggak jadi. Kenapa? Karena ada perubahan. Gitu. ya. Nah, ini Sebetulnya bangsa Israel saya yakin bukan ditakdirkan supaya Tegak Tenggung. Enggak, memang mereka melawan Tegak Tenggung ya dihukum. Gitu. ya sebetulnya di Yeremia pasal 3 kan zamannya Raja Yosia itu kan kayak ada tawaran, sudah ayo mau mau berbalik atau enggak sebetulnya kayak panggilan terakhir ayo lah kalau mau berbalik berbalik. Ya, Mungkin kalau itu dilaksanakan harusnya taka ini kan enggak terjadi Pak. Sebetulnya ya betul, betul. di pasal 3 itu kan ada kayak eh, kesempatan terakhir sebetulnya ada itu Pak. Ya, ya. Cuma Selalu Tuhan selalu membuat suatu pilihan sebenarnya. iya ya Hmm. cuma masalahnya kan dengan apa kalau orang nangkep bahwa Tuhan itu ada unsur pemarah atau apa dengan membaca kitab Yeremia ini sebetulnya paradigma yang sama juga dipakai untuk teologi kemakmuran, Pak. Cuma Hmm. Pak Wiknya tahu maksud saya, Pak. Kayak dua sisi koin itu loh, Pak. Ya, ya, Karena orang karena orang lihat oh ini ada Tuhan yang moodnya pemarah, oh, ini berarti di baliknya itu ada yang itu. Jadi kadang-kadang kita ini kan kalau tidak baca Alkitab secara kontekstual seperti yang Pak Wiknya sering ajarkan ke kami-kami ini kan bahayanya kalau
kita terlalu terhanyut dengan apa hal-hal di luar konteks di kitab Ya, Yeremia ini kan kadang-kadang akhirnya justru jadi pembenaran seperti untuk teologi kemakmuran itu, Pak. ya. Nah, kalau Nanti menurut Pak melesetnya bisa kemana-mana, Pak. Iya, iya. Terus pertanyaan terakhir, Pak. Yeremia 3 ayat 16 itu menyatakan bahwa ini saya bacakan, apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan, itu tidak lagi timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang, orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Memang di zaman Raja Yosia ini kan gulungan kitab Taurat ditemukan kembali dan Bait Allah direnovasi, Pak. Betul. Tapi sama Berhala-berhala bahkan sekali, dihancurin, Pak. ya, tapi sama sekali kan tidak dibahas tentang tabut, Pak. Jadi saya waktu baca di Yeremia 3 ayat 16 ini saya jadi kepikiran, ini berarti sejak zamannya Raja Yosia tabut perjanjian itu sudah tidak ada di Pak. Menurut Pak Wigno gimana? Dengan dasar ini ayat Yeremia 3 ayat 16 itu tadi. Ini ini bisa juga berupa ini, Pak, berupa nubuatan, Pak. Sebab bait Allah ada Ya, itu di zamannya Tuhan Yesus kan masih ada, Pak, bait Allah. ya, tapi Masih ada tabut tabut perjanjian, perjanjian. ya, tabut perjanjiannya saya dari baca Yeremia 3:16 ini saya mikir apa jangan-jangan itu tabut perjanjian bukan diambil orang Babil tapi memang sudah ada di Bait Allah sejak ini zaman raja itu, Pak. Menurut saya, Kira-kira menurut saya ada, Pak. Ini nubuatan nih, Pak. Ini nubuatan. Apabila pada masa itu ya, nanti, gitu kan? Dia ngomongnya kan nanti. hmm, Nah, ini nubuatan yang ini. Jadi gitu ya. tabut perjanjian itu sudah nggak perlu lagi. Gitu. Ya, Nanti. ya, ya. Nah, kapan? Nanti di sesi keberapa saya akan cerita Jeremia, nubuatan Jeremia yang tentang Taurat sudah selesai. Aku akan Ya, menaruh Tauratku di akal budimu. Nah, itu perjanjian baru tuh. Aku akan membuat ya, perjanjian yang baru. Ya, gitu nanti. Nanti lahirnya ya, perjanjian baru itu dinubuatkan oleh Nabi Jeremia ini nanti. Nanti di sesi ya. keberapa ada. Iya, Gitu. Pak, itu saja saya pertanyaan Oh, saya. oke Terima ya. kasih, Pak. Tuhan Terima berkati. kasih. Berikutnya Pak Yaman, silakan. Shalom, selamat malam Pak. Belum, selamat malam. Kalau kita lihat tadi di pemerintahan perjanjian lama ini pada umumnya ada tiga yang mempunyai posisi strategis, raja, nabi, sama imam. Betul. Kemudian di antara ketiga ini, apakah ada suatu sistem ya kalau di istilah pemerintahan sekarang ada istilah KIS, koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi, kira-kira gitu Pak kan? Ya, ya. Nah, tadi melihat, mendengar, memahami tadi yang dialami Jeremia sangat-sangat tragis lah Pak kan gitu. Ya. Nah, yang tiga-tiga ini dipilih oleh Tuhan. Jadi bagaimana sistem kerja yang tiga ini Pak? Makasih Pak. Oke, baik. Kalau tiga-tiganya dipilih oleh Tuhan, tidak masalah, Pak. Pasti semuanya seiring. Tapi seringkali yang terjadi, raja tidak dipilih oleh Tuhan. Imam dipilih oleh raja yang tidak dipilih oleh Tuhan ini. Nabinya Oh, juga dipilih oleh raja ini sendiri. Jadi bukan yang dipilih Tuhan. Bisa juga tiga itu, tiga-tiganya produk dari sistem politik yang ada. Misalnya di zaman Tuhan Yesus. Rajanya kan bukan dipilih Tuhan. Rajanya yang pilih Romawi itu, Herodes. Ya kan? Imamnya juga pilihan, pasti sudah dipilih-pilih gitu, Pak. Jadi bukan Tuhan yang pilih. Nah, kalau Tuhan yang pilih, nggak ada masalah sama sekali. Nah, jadi perlu dimengerti bahwa nabi itu tidak selalu Tuhan yang pilih. Ada nabi yang pilihan raja sendiri gitu. Karena suatu kerajaan biasanya ada nabinya, ada imamnya. Termasuk kerajaan yang pagan, Pak, yang bukan Israel, yang asing, ala-ala asing berhala gitu, termasuk selalu ada kuilnya, ada imamnya, ada nabinya tuh, ada rajanya.
Kerajaan tuh biasanya selalu punya kuil, kuil penyembahan. Nah, di situ pasti ada imamnya, nabinya juga. Gitu. Jadi pertanyaannya kalau itu dari Tuhan, ya semuanya nyambung. Nah, ini Yeremia ini dipilih Tuhan, tapi raja yang ada punya nabi-nabi banyak yang melawan Yeremia ini. Nah, itulah nabi yang dipilih oleh raja-raja itu, nabi palsu. Statusnya nabi tapi Pak, imam juga. Jadi berarti sebetulnya tetap ada suatu persaingan tidak sehat ya, apalagi misalnya sampai raja menunjuk nabi ataupun imam mungkin. Ya, itu politik itu Pak. Itu kepentingan politik. Iya, Pak. Kalau kepentingan Tuhan, ini Yeremia ini nggak ada untungnya Pak, menyampaikan berita buruk, bayangin. Nggak populer. Kalau politik kan ngomongnya yang enak-enak itu, biar dia populer. Oh ya, Pak, ya. Ya, Jadi Israel ini Pak, sejak kapan ada tiga fungsi ini yang posisi-posisi tadi itu? Apakah setelah dari Mesir berangkat ke tanah Kanaan atau memang artinya muncul ini ada nabi, ada imam, ada raja gitu Pak? ketika keluar dari Mesir, itu Ya, perhatikan Pak, Musa nabinya, ya, ya, imamnya Harun, kan ada nabi, ada Harun, ada imam, rajanya belum ada, kan gitu. ya. Nah, itu sudah mulai terbentuk tuh Pak. Kenapa? Mungkin Israel minta raja kan akhirnya, karena lihat ada yang di Mesir, kok orang-orang punya raja, kok kita nggak punya gitu. Nah, itu Israel menolak Tuhan sebagai rajanya. Sebenarnya rajanya Tuhan, tapi Israel minta raja di bumi. Bangsa asing punya, masa kita nggak punya gitu. Nah, akhirnya lahirlah bentuk kerajaan dengan rajanya yang pertama Saul dan seterusnya. Gitu Jadi Pak. seiring dengan waktu itu perkembangan dalam perjalanan waktu Pak ya. Ya, betul. Akhirnya menjadi politik di zamannya Tuhan Yesus udah nggak karuan Pak. Oh, ya, Pak, ya. Ya. Ya, Makasih Pak. oke. Tuhan berkati. Pak Mulyono, silakan Pak. Malam Pak Wikya. Selamat malam. Pak, saya mau tanya tentang timeline tadi, Pak. Oh Di, ya, di timeline itu kan eh, Yeremia kan lahir waktu zamannya Manasye, kan, Pak. betul, Terus dia menjadi nabi di zamannya Yosia, kan gitu ya. betul. Nah, pada waktu zaman Yosia itu kan memang Bait Allah didirikan, terus berhala-berhala kan ditiadakan. Dia Ya, termasuk raja yang baik kan gitu. ya, betul. Nah, terus Yeremia malah menubuatkan hal-hal yang nggak baik kan, seperti petaka macam-macam itu, Pak. Ya, Kok bisa gitu, Pak? Kira-kira. disuruh Tuhan, Pak. Karena Tuhan marah besar. Kenapa? Karena bangsanya mengalihkan penyembahannya ke Allah asing, ke Ratu Surga, ke Baal, gitu-gitu, Pak. Tapi pada zamannya Yosia kan sudah ditiadakan oleh Raja Yosia kan, Pak, itu. Raja Yosia betul meniadakan. Ah, Tapi iya. Raja Yosia nggak lama mati, Pak. Nah, Hmm. setelah itu balik lagi, semuanya balik lagi, persis sama sebelumnya. Jadi itu nubuatan setelah Yosia ya terjadinya Ya, gitu. betul. Nah, berarti pertanyaan berikutnya, kalau gitu apakah Allah merancangkan sesuatu yang buruk, Pak, Tidak, terhadap masa depan Israel gitu, Pak? tidak. Jadi selama pemerintahnya Yosia itu juga nggak bersih-bersih amat, Pak. Dibersihkan Yosia, tapi masih ada pasti sisa-sisanya. Gitu loh. Nah, di kalau kita baca dengan teliti, itu seluruh umat nggak ada yang benar. Makanya Tuhan marah. Bukan karena dinubuatkan. Memang nggak benar mereka. Bukan Tuhan yang merencanakan nanti orang-orang itu nggak benar. Bukan. Iya, iya. Gitu. Oh. Tuhan nggak pernah, Pak, merancang nanti dia kubuat jahat. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi di nubuatan kok bicara seperti itu ya, seakan-akan itu kehendak Tuhan nanti berikutnya nih setelah Yosia. Baik. Nubuatan itu terjadi kalau kondisi itu terpenuhi. Kalau Hmm. ternyata bertobat ya nggak jadi nubuatannya. Hmm. Nanti suatu hari saya akan bahas. Ya, ya. Ini contoh nubuatan yang nggak jadi nih. Kenapa? Oh, rupanya
kondisinya nggak terpenuhi, orangnya bertobat misalnya gitu. Hmm. Ya, ya. Jadi ada kemungkinan kondisinya bisa lain gitu ya Pak ya. Ya, Kalau tergantung memang kondisi. ya, Kalau kondisinya terpenuhi ya nubuat tuh jalan terus. Gitu. ya, ya. Ya udah itu aja Pak Wiknya. Itu aja. Oke. Ya, makasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Eh, berikutnya siapa ini? Ibu Stefani. Stefani. Iya, ya selamat malam Pak. Selamat malam. Ya Silakan. saya mau tanya waktu zamannya Yeremia ini kalau gitu fungsinya imam apa ya Pak? Kenapa kok rakyat Israel nyembah berhala lain kok diam-diam aja kok ndak negur gitu ya imamnya apa? Kok seakan-akan imam-imam waktu itu kok hanya sekedar formalitas saja sebagai imam ya? Kenapa kok rakyatnya nggak ditegur gitu kalau nyembah berhala lain ya Pak? Oke, baik. Imam itu adalah jabatan. Imam apa? Bisa juga imamnya itu imam berhala itu. Jadi menyembah berhala semuanya. Oh. Sama seperti gini loh. Suku Lewi itu jadi imam. Ya, imam ternyata suku Lewi ada yang jadi imam karena dibayar di kuil berhala. Nah, ini ceritanya semuanya nggak benar di zamannya Yeremia. Jadi semua menyembah berhala ceritanya. Makanya Tuhan marah gitu. Termasuk imam-imamnya nggak benar. Nabi-nabinya juga nggak benar. Gitu. Makanya marah semua sama Yeremia kan. Gitu. Oh ya, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Yudi Galang ya. Oh, silakan. Terima kasih Pak Wigno, selamat Ya, malam. selamat malam. Pak Wigno, saya mau tanya yang di Yeremia 1 ayat 5 kalau nggak salah. Tuhan Hmm. sudah menentukan Yeremia untuk menjadi nabinya Oh Tuhan. ya, Nah, ya, selama ini kan saya ikut pengajaran Pak Wigno, ya, tidak ada destinasi. Itu ya. bagaimana Pak? Soalnya tadi Bapak mengatakan ada beberapa yang sudah ditentukan Tuhan. Betul. Mohon penjelasannya Pak. Ya. Jadi gini, Yeremia ini dipilih Tuhan sudah direncanakan waktu di kandungan. Itu pemilihan Tuhan. Tapi Yeremia meresponnya bagaimana kan belum ditentukan, tergantung Yeremia. Sama dengan apa ya? Yudas. Yudas dipilih. Tapi kan kelakuannya dia bukan ditentukan oleh Tuhan. Tuhan seringkali memperingatkan kan. Tapi dia bablas terus. Gitu loh. Apakah itu hanya diakibatkan dari apa namanya pengetahuan Tuhan yang taruhlah disebut Alfa Omega. Jadi Tuhan sudah tahu oh ini orangnya ujungnya ke sini. Jadi sudah ditentukan seperti itu. Apakah begitu, Pak? Kalau saya nggak menganggap begitu. Kenapa? Misalnya Paulus. Paulus ditemui Tuhan Yesus kan? Kenapa ditemui? Apakah karena Tuhan nanti Paulus akan merespon dengan baik? Bukan. Karena Tuhan tahu Paulus ini salah mengerti nih. Salah mengerti. Buktinya apa? Ketika Tuhan bilang, yang kamu aniaya itu aku loh. Oh, iya Tuhan. Langsung benar kan? Nah, Paulus sebenarnya nggak jahat. Dia salah mengerti. Makanya ditemuin. Bukan karena nanti Paulus ini pokoknya aku tentuin gitu. Nggak ada itu seperti itu. Jadi bukan karena kemahakuasaan Tuhan yang sebutlah Tuhan sudah melihat dari awal sampai akhir kemudian oh ini orang ini cocok nih untuk jadi peran Yudas gitu atau bukan Oke, ya? oke. Itu kalau asumsinya seperti itu, maka semuanya jadi sandiwara. Tuhan sudah Oh tahu iya. semua nih. Iya. Jadi milih pun berdasarkan cerita yang Tuhan sudah tahu itu. Wah, nggak begitu. Oh iya Kenapa? iya. Iya. Karena ada penghakiman, ada tabur tuai. Jadi kalau ada tabur tuai, ada penghakiman, pasti ada kehendak bebas, pasti tidak ditentukan Tuhan respon kita. Makanya kita mau taat atau tidak, kan Tuhan nggak tentukan. Tuhan cuma kasih tahu, bertobatlah kau. Ya, Jadi cerita di ujungnya pun belum bisa ditentukan ya, Pak? belum. Tapi kalau Tuhan mau memilih, misalnya Hmm. Jeremia ini, ya bisa dong. Ya dipilih, aku udah pilih kamu loh sebelum kamu lahir. Nah, setelah itu Yeremia mau taat mau enggak kan cerita beda. Buktinya apa? Yeremia waktu ditunjuk pertama kali, jangan Tuhan, aku masih kecil, masih muda, nggak pinter ngomong Nah, lagi. Nah, itu ngomong. buktinya, ya kan? Terjadi dialog kan? Hmm. Nah, berarti itu Siap. bukan sandiwara, gitu loh. Oh iya. Nah,
Praktisnya Iya. begini, Ya. apakah kita ini sandiwara? Ya enggak, wong kita mau taat mau enggak tergantung kita sendiri. Tapi firman Tuhan kasih petunjuknya, gitu. Ya, kalau Nanti kita lanjut. berpikirnya dari Ya. sisi sana, nanti ruwet, nggak nyambung. Nanti ujungnya akhirnya jadi sandiwara. Iya sih Pak. Iya. Penghakimannya juga sandiwara. Ngapain Tuhan hakim? Ngomong Tuhan udah tahu. Ayo, Tahu. ya kan? Betul. Ngapain Tuhan senang kalau seseorang mengasihi dia? Oh ya, malaikat bertepuk tangan. Ngapain? Oh, udah tahu. Oh, Tuhan yang tentukan. Emangnya Tuhan bisa senang sesuatu yang dia tentukan sendiri? Nah, si A mengasihi aku nanti. Iya, aku bersuka cita karenanya. Loh, kalau itu Mr. Bean namanya. Iya, iya. Iya, 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 Pak. Iya dong. Iya. Masa kita yang nentuin sendiri? Misalnya saya sebentar lagi Natal nih. Saya ke toko hadiah Natal. Saya beli yang banyak bungkus-bungkus, saya kirim ke alamat saya sendiri, nama saya sendiri. Saya yang nentuin semua. Iya. Nanti saya terima di rumah, iya saya senang gitu. Oh, sakit jiwa saya berarti. Iya. Poinnya berapa yang itu ya, ya. Ada Iya yang makanya. Tuhan kan Iya, nggak iya. begitu. Nggak, ya. Kalau dibilang malaikat bertepuk tangan itu karena yes, hasil perjuangan. Gitu. Hasil Ya, penginjilan. Gitu. Mega itu lebih kepada eh, ya kayak time lapse ya, yang tidak pernah berakhir ya. Ya, ada banyak Sih. hal yang kita tidak bisa jelaskan secara detail. Tapi yang pasti kita punya pilihan. Kalau itu pasti kita hadapi setiap hari. Gitu. Siap. Akan dilanjutkan Pak, nanti kepanjangan, kasihan Oke. Pak udah capek. Nah, mantap. Siap. Ya, makasih. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Nah, terakhir ya, Ibu Meme. Silakan, Bu. Bu Meme, suaranya tidak ada. Kenapa ya? Aduh, sudah 2 kali nih tidak ada suara. Pakai ini aja, pakai bahasa isyarat. Ah, itu kali apa? Mic-nya, Bu Meme. Yang di laptopnya atau komputernya nggak ada mic. Nggak ada ya. Waduh, nggak ada suara, Bu Meme. Ya sudah, lain kali lagi ya. Nah, oke, Tuhan berkati. Ah, berikutnya Ibu Esther Linda, silakan. Ibu Esther Linda, silakan. Di unmute dulu. Ya, malam Pak. Malam. Ya. Ini Pak, yang tadi Bapak baca Yeremia kan Bapak bilang sebagai hamba Tuhan harus memberitakan kebenaran ya Pak ya. Ya. Nah, itu berarti zaman dulu aja udah terjadi ya Pak ya. Ya. Sampai sekarang ya Pak ya. Dia nggak mau, seperti yang Bapak bilang, domba-dombanya senengnya mendengarnya yang di telinga yang enak dan yang di hati gitu ya Pak ya. Ya, betul. Nah, setelah saya dengar dari Bapak bilang Yeremia seperti itu Pak, ternyata benar Bapak. Tapi jarang ada orang yang mau memberitakan seperti Pak Eratus, Pak Wisyo itu tentang yang benar-benar akan celaka ya celaka gitu loh. Tapi kan mereka nggak suka, malah membenci pendeta yang seperti Bapak gitu loh Pak. Nah yang saya mau tanya Pak, kan mereka nih pendeta ini baca Pak Alkitab. Seharusnya mereka tahu dong Pak. Kenapa ya Pak? Kok mereka tuh nggak memikirkan bahwa Tuhan itu ngomong itu bicara apa adanya lupa gitu loh. Sedangkan yang dari aliran Bapak nih sama Pak Eratus ini kan berbicaranya benar-benar kalau boleh dibilang tuh seperti kayak mereka tuh menghakimin mereka. Cuman saya bingung Pak, mereka kan belajar baca, tapi kok istilahnya bukan saya ngomong sombong, saya aja mengerti gitu loh Pak sebagai orang awam. Gimana tuh Pak jelasin? Mengerti. Yang pertama, tidak semua mereka baca. Kalau mereka baca pasti nggak begitu. Buktinya apa? Ketika saya mengatakan hukum Taurat dibatalkan, mereka ngotot. Mana ada ayatnya loh? Ada ayatnya kok nggak tahu. Artinya mereka nggak baca. Kelompok kedua, mereka baca, tapi mereka nggak mau. Mereka pilih ayat-ayat yang enak-enak saja. Nah itu nabi palsu itu. Itu nabi palsu. Dari dulu sampai sekarang begitu, sama aja. Dulu Yeremia ditampar habis. Sekarang saya dibully di internet. Nggak masalah, memang begitu. Dari dulu Pak, memang sudah begitu. Sebentar Pak, tapi kan dia juga baca tuh bahwa si
orang itu yang maksudnya Tuhan itu marah. Kan dia tahu tuh Pak bahwa si Yeremia itu ditampar itu kan artinya kan dia kan tidak mau mendengar yang jelek-jelek kan ya Pak ya. Oh Tapi kan itu iya. Nah, mereka pengertiannya nggak ada hubungan Yeremia sama hari ini. Kan gitu. Mereka pikir anak Allah jadi dapat berkat pokoknya. Hidup enak-enak aja gitu. Anak raja. Teologi kemakmuran itu. sebenarnya kalau mereka menyadarin semua itu ya Pak ya, banyak loh Pak orang yang diselamatkan Pak. Kalau mereka punya hati yang takut akan Tuhan gitu loh Pak. Nggak berani gitu sembarangan yang Bapak bilang tadi itu pasang target lah. Gitu kan ya Pak ya, kalau Ya. bicara nanti kamu saya doain deh, pokoknya tenang aja begini-begini. Kan istilahnya mereka menganggap datang kepada Yesus itu selalu baik, sedangkan saya aja merasakan ikut Yesus itu perlu perjuangan, Ya. perlu mematikan manusia lama kita. Kadang Ya. saya sendiri baru tahu nih setelah saya ngikutin pelajaran Bapak. Yang saya tanya Pak, sekolah pendeta itu berapa tahun? Masa mereka enggak benar-benar mengerti sih Pak? Ayo, begitu Pak. Sampai Sekolah mereka lama loh Bu, 4 tahun S1-nya. S2 2 tahun, S3 3 tahun. Ya, tapi faktanya begitu. Kalau secara teori masa sih nggak ngerti? Nah, faktanya begitu. Ya, kita jadi tahu sebabnya pilih kenapa begitu. Ya itu tadi sebabnya salah satu pasti. Satu nggak baca dengan lengkap. Kedua mau pilih-pilih yang enak-enak saja. Yang ketiga orientasinya uang. Nah, kalau udah begitu udah deh kebenaran kalah, dikalahkan sama mereka. Tapi mereka sebenarnya tahu kali Pak, saya rasa Pak. Kan Bapak bilang kadang-kadang diri sendiri aja dia bisa tipu. Mungkin karena udah tergiur yang seperti saya baca ya Pak. Kan saya selalu bilang sama teman-teman saya bilang gini loh. Kita tuh masih hidup di dunia kata teman saya. Udah deh kamu jangan terlalu ngomongin hal yang aneh-aneh Esther. Ngomongnya mati, pendeta kamu tuh ngomongnya mati melulu. Saya bilang gini, loh kok kamu mau ngomong mati aja, takut kan Yesus mati, saya bilang. Dia diem. Iya, Yesus itu Tuhan tahu, betul, tapi Yesus mati dulu. Jadi bisa bangkit, kita juga harus mati dulu. Terus saya pernah ngomong gini, Pak, memang benar saya hidup masih di dunia, tapi saya nggak memikirkan hal-hal yang di dunia, saya mikirkan hal-hal yang di surga. Terus dia jawab begini, tapi kan saya nggak ada semangat hidup kalau dengarnya mati-mati melulu. Lah, saya balikin. Sekarang begini loh, kamu sadar gak? Kematian itu kalau menurut firman, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Saya udah membiasakan diri, buat saya itu kematian bukan hal yang menakutkan. Nah, yang teman saya bilang begini, saya sih nggak mau deh katanya, nggak semangat hidup saya kalau ngomongin soal kematian. Nah, itu lupa yang mereka sampai saat ini nggak mau nerima yang pembicaraan Bapak itu seolah-olah tuh kita tuh udah pengen mendekat kematian. Padahal kan saya bilang kematian itu kan bukan kematian jasmani, maksudnya matiin manusia lama kita. Mana bisa dia bilang tuh gitu Pak. Bingung saya. Ya, karena nggak ngerti ngotot terus. Nah, biasanya orang nggak ngerti itu ngotot terus. Mestinya yang benar belajar dulu. Gitu. Tapi orang nggak mau belajar, ngototnya lebih duluan, ngeyelnya. Sama yang sekolah teologi juga sama, ngeyel makin kencang dia. Padahal nggak ngerti. Gitu, Bu. Nggak apa-apa, yang penting Ibu sampaikan, bagikan aja kebenaran. Orang mau nggak mau itu pilihan mereka. Ya. Saya tetap Pak, saya kan udah bilang sama Tuhan, Tuhan saya komitmen. Apapun yang penting Tuhan berkenan. Saya tetap saya kirim, kalaupun mereka nggak nerima, tapi suatu saat saya yakin kok Pak, suatu saat pasti mereka akan mendengar renungan maupun khotbah yang saya kirim. Ya. Itu saya percayakan. Yang penting kan Tuhan lihat ketulusan saya Pak. Ya, betul. Oke. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita selesaikan malam ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk online Bible Study malam ini. Biarlah kami boleh belajar dari Nabi Yeremia yang Engkau utus Tuhan. Meskipun pesan yang disampaikan tidak populer, tidak menyenangkan telinga, tapi Nabi Yeremia taat menyampaikannya terus. Kami mau taat seturut perintah Tuhan. Semua kami, Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran ini. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu, Engkau berkati juga. Juga semua yang mendengar kebenaran ini lewat online. Terima kasih Tuhan. Mohon berkati kami semua dengan kesehatan, umur panjang, hikmat marifat. Agar hidup kami tidak sia-sia,
sebelum kami menutup mata. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.